Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi yang mungkin belum tersampaikan di kelas. Dan ini tentang nilai eigen dan vektor eigen. Baik, langsung saja kita pindah ke slide. Baik, sekarang kita akan masuk nilai eigen dan vektor eigen. Pertama, bentuk persamaan umum dari nilai dan vektor eigen adalah A kali X sama dengan lambda X, yang A merupakan metrik bujur sangkar dan lambda adalah bilangan skalar. Jika X sama dengan 0 merupakan penjelasan untuk sembarang nilai lambda dan biasanya tidak banyak manfaatnya. Jika X tidak sama dengan 0 merupakan penjelasan non-trivial dari nilai lambda disebut nilai eigen atau nilai karakteristik atau akar laten dari metrik A. Penjelasan yang berhubungan dengan persamaan AX sama dengan lambda X yang diketahui disebut vektor eigen atau vektor karakteristik A. Oke, kita lihat rumusnya secara langsung. Ya, ini kita ada metrik bujur sangkar seperti yang kita sudah pelajari di topik metrik. Ada A11, A12 sampai dengan A1n, kemudian A21, A22 sampai 2n dan seterusnya. Ini ada N1, N2 sampai dengan Nn. Kemudian dikali dengan metrik X, X1, X2 sampai Xn, maksudnya Xn ya, bukan 4. Nah, ini hasilnya adalah lambda dikali metrik X, X1, X2 sampai Xn. Nah, ini kalau kita jadikan persamaan A11, ya ini yang bagian atas ya, A11 dikali X, A12 dikali X2, ya, maaf ini salah juga nih, X1 ya, X1, kemudian A1n dikali Xn, itu hasilnya adalah lambda X1. Berikutnya di baris kedua A21 X1, A22 X2 ya, A21 kali X2, A22 kali X2 dan seterusnya hingga dapat A2n kali Xn. Kemudian lambda juga lambda kali X2 dan seterusnya. Yang terakhir adalah AN1 X1, AN2 X2 dan seterusnya ANN Xn sama dengan lambda Xn yang ini. Ini dikalikan ke sini dan ini dikalikan ke sini dan lambda dikalikan dengan Xn. Maaf, ini kita perbaiki saja ya. Ini sebenarnya adalah pada bingung, kita perbaiki aja langsung. Ini N ya. Ini adalah N, sini juga N. Oke, ini 1 ya. Oke. Ya, jadi seperti ini cara membuat persamaannya. Nah, karena itu kalau kita balikkan persamaan ini, kita pindahkan lambda X1-nya ke sebelah kiri, lambda X2-nya sebelah kiri, maka ini bisa menjadi A11 kurang lambda X1 A12 sampai A1n Xn sama dengan 0. Begitu juga dengan ini sampai ke yang terakhir ANN kurang lambda Xn. Nah, kalau kita balikkan ke bentuk metrik, maka yang diagonal ini adalah semuanya dikurangi dengan lambda. Maka persamaannya pun berubah jadi metrik bujur sangkar dikurang lambda, yang diagonalnya dikurang lambda dikali X1, X2 sampai Xn sama dengan 0. Lalu mungkin kita sebelumnya sudah ada pelajari bagian yang diagonal ini adalah 1. Apa masih ingat? Ya, ini tidak lain adalah metrik identitas.
Sehingga ini bisa kita jadikan AX sama dengan lambda X menjadi AX kurang lambda X sama dengan 0. Kemudian ini dijadikan A kurang lambda identitas. Ya, jadi kalau sebenarnya kita tahunya ini adalah 1, sekarang ini satunya dikali dengan lambda sama dengan 0. Oke, untuk mencari penyelesaiannya, ya sama bersama linear homogen ini agar diperoleh penyelesaian non-trivial, maka A ini A kurang lambda identitas ini kita determinankan dan hasilnya sama dengan 0. Maka kita perolehlah hasilnya adalah A kurang lambda kali identitas sama dengan 0. Determinan dari A kurang lambda I ini determinan karakteristik. Sementara A kurang lambda I sama dengan 0 ini merupakan persamaan karakteristik. Ya, kira-kira seperti ini persamaannya, teorinya. Dan mungkin lebih ya, biar lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini saya sudah pindah ke papan tulis. Di sini kita ada soal A sama dengan metrik 4, min 1, 2, 1. Oke, pertama yang akan kita tentukan adalah determinan karakteristik. Nah, determinan karakteristiknya hasilnya adalah ya, tulisannya seperti ini ya, A dikurang lambda I. Ya, kurungnya kurung lurus tanda determinan. Kemudian ya seperti yang dijelaskan, yang di diagonalnya dikurang dengan lambda. Yang dikurang lambda ada 4 kurang lambda. Kemudian yang bagian bawah ya, bagian ini 1 dikurang lambda. Nah, karena kita udah pelajari determinan kemarin, sehingga ini gampang saja ya. Determinannya adalah 4 kurang lambda dikali 1 kurang lambda dikurang min 1 kali 2. Ya, ini kita selesaikan dengan persamaan ya, seperti persamaan linear biasa. Hasilnya adalah 4 dikurang 5 lambda ditambah lambda kuadrat. Nah, ini minus jadinya plus ditambah 2. Ya. Akhirnya ini menjadi lambda. Ya, kita urutkan saja, dikurang 5 lambda ditambah 6. Oke, kalau ini udah gampang ya. Jadi lambdanya adalah lambda kurang 1 lambda dikurang 6. Kan ya, lambda kurang 2 lambda kurang 3. Sehingga lambdanya adalah ya, mohon maaf, ini harusnya ada sama dengan 0 ya. Ini adalah sama dengan 0. Ini 0, 0, 0. Sehingga ini lambda kita dapatkan adalah lambda 1 sama dengan plus 2, lambda 2 sama dengan plus 3. Nah, ini seperti ini mencari nilai eigennya. Jadi nilai eigen adalah nilai eigen dari A adalah 2 dan 3.
Baik, setelah kita mendapatkan nilai eigen tadi, nah kita akan mencari yang disebut dengan vektor eigen. Nah, apa itu vektor eigen? Yaitu suatu nilai eigen yang diperoleh akan memiliki penyelesaian X yang berhubungan yang disebut dengan vektor eigen. Oke, untuk mempermudah penyelesaiannya, kita balik ke papan tulis. Oke, di sini kita sudah ada papan tulis, dan seperti yang kita ketahui, kita sudah dapatkan nilai eigennya adalah 2 dan 3. Sekarang kita akan mencari vektor eigennya. Menentukan vektor eigen. Nah, kita sebelumnya sudah dapat lambda 1 adalah 2. Sehingga ini kita akan masukkan ke nilai A kali X sama dengan lambda dikali X. Nah, ketika kita buatkan metriknya, A seperti yang kita ketahui adalah 4, 1, 3, dan 1. Oh, maaf. Dua dan 1 ya, 2 dan 1. Nah, ini dikali dengan X adalah X1 dan X2 sama dengan, ya, lambda kita masukkan aja, 2 dikali dengan X1 dan X2. Nah, ini kita kembalikan dalam bentuk persamaan. Jadikan bentuk persamaan 4. Ya, ini cara mengkalinya adalah baris dikali dengan kolom, sehingga kita dapatkan 4x1 dikurang x2 sama dengan 2x1. Oke. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Disederhanakan menjadi 2x1 sama dengan x2. Oke, ini kita hanya memindahkan yang ini ke sini dan ini ke sini. Oke. Nah, karena 2x1 sama dengan x2, ini bisa kita masukkan ke dalam vektor. Sehingga vektor penyelesaian vektor eigen A adalah untuk lambda 1 sama dengan 2 adalah ya, kita bedakan x-nya x besar, x1 sama dengan, ini tinggal masukkan ya, x2 sama dengan 2x1. Jadi ini x1, ini x1. Nah, ini bisa kita coret sehingga vektor eigennya adalah 1 dan 2. Oke. Ini untuk nilai lambdanya adalah 2. Oke, kita cobakan untuk nilai lambda yang berikutnya, yaitu nilai lambda adalah 3. Oke, kita bikin di kolom baru. Kan caranya sama juga. A kali X sama dengan lambda 2
kali X. Oke, sehingga ini kita buatkan A-nya 4 min 1, 2, 1 dikali X1, X2 sama dengan 3 kali X1, X2. Nah, seperti tadi, baris dikali dengan kolom. Sehingga kita ambil yang atasnya aja. 4x1 dikurang x2 sama dengan 3x1. Oke. Nah, ini seperti tadi ya, kita pindahkan sehingganya ya ini sini ya, ini ke sini, ini ke sini. Oh, mohon maaf panahnya salah. Yang ini ke sini, X-nya ke sini. Oke, sehingganya ini adalah X1 sama dengan X2. Ya, karena itu vektor eigennya adalah vektor eigen untuk lambda 2 adalah, ini saya bedakan untuk vektornya ya, karena X1 dan X2 ini tidak ada beda nilainya. Ini bisa kita coret ya, ini X1 sama X2 ya, kita ganti aja lah ya antara X1 dan X2. Saya ganti aja, ini X2 adalah X1, ini bisa disamakan sehingga ini adalah 1, 1. Oke, kira-kira seperti itu penyelesaian dari vektor eigen. Baik, demikian cara atau contoh soal untuk nilai dan vektor eigen. Kesimpulannya adalah nilai eigen dari suatu materi akar A adalah akar-akar dari persamaan karakteristik pada persamaan A. Kemudian vektor eigen memiliki penyelesaian X yang berbentuk matriks kolom. Oke, untuk ya ini bukan tugas, tapi silakan dicoba di rumah sebagai persiapan UAS besok. Silakan dilihat contoh ini, dan untuk kelancaran materi ini yang memiliki akses ke iLearn, silakan diambil materinya, sudah ada di iLearn ya, silakan di download dan dipelajari dan coba dikerjakan dengan berpedoman pada video ini. Demikian pembahasan soal untuk nilai dan vektor eigen, mudah-mudahan dapat dipahami, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komen atau boleh juga datang langsung ke departemen ya, dan menunggu saya jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Demikian, terima kasih banyak, sampai jumpa dengan di video selanjutnya.